Baik, selamat siang saudara-saudara. Dengaran ya? Dengar, Pak. Oke. Kita mulai ya. Topik perkuliahan pada siang hari ini adalah anatomi dan fisiologi alat kelamin jantan. Ya, sebagian sebetulnya saudara sudah pernah mendapatkan, tapi ini khusus lebih mendetail masalah reproduksinya. Ya, jadi sebelum saudara menginjak ke hal-hal yang lain, maka saudara harus tahu alat kelamin ya. Nanti alat kelamin anatomi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina begitu ya. Pada hewan ternak dan unggas termasuk anjing dan kucing ya. Nanti akan tahu dalam kuliah-kuliah berikutnya. Ya. Ciri-ciri khas hewan jantan ya. Khas hewan jantan yaitu mempunyai alat kelamin primer ya dan alat kelamin sekunder ya. Ciri-cirinya ya. Jadi alat kelamin primer seperti penis, seperti testes ya, alat kelamin primernya itu. Ciri-ciri sekunder adalah seperti bulu dan tanduk ya. Kemudian alat kelamin utama terdiri dari gonad ya. Gonad itu kalau jantan itu adalah testes, kalau betina itu adalah ovarium. Itu adalah gonad. Ya, itu adalah alat kelamin utama. Kemudian selain alat kelamin utama juga ada saluran-saluran alat kelamin. Ya, ada epididymis, ada vas deferens, ada ampula, dan ada uretra. Ya. Kemudian ditambah dengan adanya kelenjar-kelenjar. Ya, kelenjar-kelenjar yang akan nanti menghasilkan sekresi untuk plasma semen ya, yaitu kelenjar aksesoris yaitu prostata, bulbo uretralis dan vesicula spinalis ya. Nah, ini nanti saudara akan membedakan ternak-ternak mana atau hewan-hewan mana yang berkembang gitu ya. Yang berkembang, tidak semuanya berkembang kelenjar aksesorisnya. Jadi kalau misalnya pada manusia atau primata yang berkembang adalah yang prostata ya. Yang pada sapi yang berkembang adalah yang vesicula seminalis atau vesicularis ya gitu. Kemudian alat kelamin luar. Alat kelamin luar itu adalah penis ya. Penis kemudian dibungkus oleh prepusium, bungkusnya itu, dan skrotum. Skrotum itu adalah bungkus atau kantong dari testes ya. Itu adalah skrotum ya. Ini adalah gambar skematis ya di dalam tubuh seekor pejantan ya. Jadi satu set alat kelamin jantan ya, di mana terdiri dari testes. Ya, testes ini di mana diproduksi spermatozoanya ya. Kemudian nanti ini ada saluran-saluran yang keluar, ini adalah vas deferens ke atas ya, bersama-sama dengan pembuluh darah yang namanya nanti funiculus spermaticus ke atas. Kemudian di sini ada kelenjar-kelenjar aksesoris tadi, ya. Ada vesicula spinalis, ada ini adalah vesika unaria, ya. Sedangkan yang di belakang ini adalah Koppers atau bulbo uretralis, ya. Kemudian adalah uretra di sini masuk ke dalam penis ya. Ini adalah penisnya. Ya. Penisnya terdiri dari ini adalah plexus sigmoid. Ya, kalau pada sapi begini memang bentuk S sigmoid. Ya. Jadi nanti kalau kawin nanti ini akan lurus. Ya begitu ya. Kemudian ini adalah penis. Ya. Penis di mana ini ada glans penis, kemudian dibungkus oleh kulit ini namanya prepusium. Sedangkan kantongnya ini adalah
yang namanya skrotum. Ya, skrotum. Jadi ini adalah testis yang di dalam skrotum. Ya, nanti akan saya berikan juga nanti bagaimana nanti saudara caranya nanti kalau misalnya harus kastrasi, ya, kastrasi pada sapi bagaimana, ya. Kalau kastrasi pada sapi itu biasanya tertutup. Kalau kastrasi pada anjing, kucing itu terbuka, ya. Nah, ini kan kastrasi pada sapi. Nanti akan triknya itu ada bagaimana agar supaya saudara bisa menjepit misalnya ini yang namanya funiculus ini. Kelihatannya ini begini, tapi kalau dijepit ini nanti lari begitu ya. Nanti akan saya berikan bagaimana caranya. Kemudian, nah ini testis ini terbungkus di dalam kantong skrotum. Ya, testis ini letaknya, ya, nah ini ya barang yang gandul-gandul ini, ya, karena kalau pada hewan ini bermacam-macam, ya. Pada berbagai spesies hewan itu berbeda, baik ukurannya, bentuknya maupun lokasinya. Gitu. Ukurannya pada sapi besar, ya. Nah, ukuran ini juga memperlihatkan kesuburan atau aktivitas dari seksual dari pejantan tersebut. Kalau pejantan tersebut ya dijadikan misalnya produksi semen beku misalnya ya, diambil terus seperti yang di Teaching Farm, di Balai Inseminasi Buatan ya, BIB Singosari, apa ya, Lembang, testisnya besar-besar. Jadi semakin aktivitasnya semakin tinggi maka testisnya akan semakin besar. Karena testis itu juga mempunyai ukuran, kalau dia itu besar maka produksi spermatozoanya juga akan besar, banyak. Ya. Kemudian bentuknya, bentuk dari testis ini juga macam-macam. Ya, pada sapi itu lonjong begini, oval, tapi pada anjing kucing itu bulat. Ya, bulat. Babi juga bulat. Ya, lokasinya juga berbeda. Lokasinya pada sapi itu di inguinal, ya, di selakangan gitu. Kalau sapi itu letaknya apa namanya, testes. Tapi pada anjing, kucing, nah itu lain, gitu ya. Pada kucing itu di belakang, di dekat anus begitu. Ya, babi juga demikian. Ya, nah yang lebih unik adalah pada ayam. Ayam testisnya letaknya di dalam tubuh. Nah, letaknya di dalam tubuh. Sedangkan pada gajah juga lebih unik lagi. Letaknya di dalam tubuh, tapi pada waktu dia itu musim kawin, maka dia akan turun ke dalam kantongnya, ke inguinal, ya, di selakangan begitu. Tapi pada waktu dia itu tidak dalam keadaan kawin, maka apa namanya, testis ini akan masuk ke dalam perut. Nah, jadi memang Tuhan menciptakan begitu, mungkin karena supaya tidak nyantol begitu ya. Gajah ini kan suka belasak-belasak begitu ya, supaya mungkin begitu ya, supaya tidak nyantol begitu, maka masuk ke dalam perut. Nanti kalau pada waktunya kawin, maka testis itu masuk ke dalam skrotumnya di inguinal. Ini yang dinamakan testis konda, ya. Ini yang dinamakan testis konda, itu artinya dia itu bisa masuk keluar masuk begitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan juga bagaimana misalnya testis itu tidak bisa turun misalnya, yang harusnya masuk di kantong skrotum tidak bisa masuk di kantong skrotum misalnya ya. Nah, ini testis ya. Testis ini kalau saudara apa namanya menyembelih kambing atau sapi begitu ya di RPH begitu ya, kalau ada itulah idul kurban. Ya, sering kalau idul kurban itu kan saudara juga ikut ya, ikut misalnya untuk mengawasi itu ya, idul kurban. Nah, kalau saudara membelah di testisnya itu, maka testis ini akan dibungkus oleh suatu lapisan yang mengkilat. Lapisan yang mengkilat itu yang namanya tunika albuginia. Ya, tunika albuginia. Ya. Nah, kalau testis ini dipotong melintang, maka akan terjadi begini. Ini kalau dipotong jajar begini ya, jajar begini, testis ini itu ada lobusnya.
Ya, terdiri dari kotaan-kotaan begini, ya, lobuli-lobuli begini. Nah, di dalam lobuli begini nih ada saluran yang berkelok-kelok. Kalau dipanjangkan tuh berkilo-kilometer panjangnya. Ya, ini itu namanya tubulus seminiferus. Ya, jadi suatu saluran yang berkelok-kelok begitu, ya, begitu di setiap lobulus ini. Jadi tes-tes ini di dalamnya itu ada lobi-lobi. Ya, di dalam lobi ini ada tubulus seminiferus, ya, saluran-saluran yang berkelok-kelok. Nah, di saluran tubulus seminiferus inilah terbentuknya spermatozoa. Jadi kalau dipotong melintang begitu, maka saluran ini adalah seperti ini. Nah, ini tubulus seminiferus. Ya, jadi spermatozoa, spermatogonia ini awalnya mulainya dari sini pinggir, kemudian dia akan dibesarkan, gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam lumen, ya, lumennya di tengah-tengah ini. Nanti akan masuk ke retitestes, ya, vas efferent, retitestes, ya. Terus kemudian masuk epididymis, begitu ya. Jadi di dalam apa namanya? Tes-tes itu begini, jadi yang di dalam, yang berkembang itu, jadi pada waktu stadium indifferent, ya, pada waktu bayi itu, apakah jadi jantan atau jadi betina, gonad itu kalau yang di dalam, ya, di medula itu yang berkembang, ya, yang berkembang itu yang medula, maka akan jadi jantan. Ini jantan. Tapi kalau yang berkembang itu, gonad itu yang berkembang adalah bagian luarnya, korteksnya, maka dia akan jadi betina. Ya, nanti akan terjadi folikel-folikel, itu bagian luarnya. Ya, itulah bedanya jantan dan betina. Ya. Nah, ini adalah epididymis. Jadi ini tes-tes, ya. Tes-tes ini masuk dalam tubulus seminiferus. Nanti kalau sudah diproduksi di tubulus seminiferus ini spermatozoanya, maka dia akan masuk ke retitestes, ya, masuk ke retitestes, saluran retitestes. Dari saluran retitestes nanti dialirkan ke vas efferens. Ya, setelah vas efferens kemudian masuk ke dalam yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini ada yang bagian kaput, kaput itu artinya kepala, terus kemudian ada yang bagian badan yang namanya apa namanya? Korpus, korpus epididymis, kemudian ada yang bagian sini, buntut, ya, ekor, namanya cauda epididymis. Ya, nah di depo di sini dulu. Ya, biasanya itu di depo di cauda epididymis. Setelah diproduksi di, ya. Jadi setelah hewan jantan ini berbeda dengan hewan betina, ya. Hewan jantan itu setelah terjadi pubertas, maka akan terjadi proses pembentukan spermatozoa ini terus-menerus. Ya, terus-menerus selama 24 jam. Terus-menerus sampai kapan? Sampai hewannya meninggal. Sampai hewannya meninggal. Ya, jadi lain dengan yang betina. Kalau yang betina ada masa dia itu berhenti. Kalau pada wanita menopause. Ya, nah, kalau pada jantan tidak ada. Andropause itu hanya istilah saja. Tetapi proses pembentukan spermatozoa itu sampai mati. Walaupun menurun. Gitu ya. Ini berbedanya jantan dan betina nantinya, ya. Jadi setelah diproduksi di tubulus seminiferus, masuk di retitestes itu masuk ke vas efferent itu masuk di epididymis itu kaput, ya, korpus, cauda epididymis. Setelah masuk di cauda epididymis, masuk ke vas deferens, ya. Masuk ke vas deferens, ya, gitu, ya. Nah, nanti saudara yang melakukan itu ke vas deferens ini,
ya, misalnya vasektomi ataupun kastrasi, itu yang dipotong di vas deferens-nya, ya, vas deferens-nya ini, gitu, ya. Nah, ini ductus deferens, ya. Ductus deferens ini menghubungkan antara epididymis, ya, dengan epididymis nantinya akan menghubungkan dengan uretra, gitu, ya. Nanti akan epididymis ini nanti akan berhubungan dengan uretra. Ya, nanti vas deferens ini berjalan-jalan bersama ke atas itu bersama-sama dengan pembuluh darah, ya. Ada arteri, ada vena, ada limfe, ada saraf, itu bersama-sama jadi satu, ya. Itu ke atas saluran itu namanya funiculus spermaticus. Namanya itu funiculus spermaticus. Jadi isinya itu vas deferens, ya, terus kemudian pembuluh darah, arteri dan vena, terus saraf, terus limfe, pembuluh limfe, ya, menjadi satu, itu namanya funiculus spermaticus, ya. Inilah nantinya yang kalau kastrasi itu dipotong. Kalau kastrasi tertutup pada sapi itu dipotong, ya. Ini, ya, kalau kastrasi pada sapi yang dipotong itu. Nah, vas deferens ini atau ductus deferens ini kalau pada waktu vasektomi itu yang dipotong, ya, pembuluh darahnya tidak dipotong, ya. Kalau kastrasi pada sapi yang dipotong adalah funiculus spermaticus yang dijepit nanti pakai tang Bordeaux itu adalah funiculus, jadi semuanya ada pembuluh darah, ada saraf, ada jepit, ya. Nah, kalau vasektomi dipilih cuma ductus deferens ini aja, ya, dipotong, diikat, potong terus diikat, sehingga spermatozoa tidak bisa lewat, ya. Itu kalau vasektomi. Kalau kastrasi semuanya, ya, saat pembuluh darah dipotong, nanti akhirnya tes-tesnya itu akan jatuh karena pembuluh darahnya putus. Nah, itu nanti bedanya antara kastrasi dengan vasektomi, ya. Oke, nah ini ductus deferens menghubungkan epididymis dengan uretra, ya. Funiculus spermaticus atau korda spermatica, ya, itu adalah pembuluh darah, ya, vas deferens, pembuluh limfe, saraf, ya. Nah, ini yang masuk ke dalam abdomen nantinya, ya. Nih. Kelenjar aksesoris itu ada, yaitu vesicula seminalis atau vesicularis, prostata, dan Koppers atau bulboretralis, ya. Ya, jadi vesicula seminalis itu pada sapi itu yang paling besar volumenya nanti vesicula seminalis, ya. Sebagian besar nanti semen sapi itu sebagian besar adalah dari vesicula seminalis. Ya, prostata tidak terlalu berkembang pada sapi. Tapi kebalikannya pada anjing dan manusia yang berkembang adalah prostata. Ya. Kalau Koppers atau bulboretralis itu letaknya di kaudal. Ya. Nah, itu letaknya di kaudal untuk membersihkan atau melicinkan jalannya uretra dari sisa-sisa kencing dan urin, ya, sisa kencing dan untuk melicinkan, gitu ya. Nah, uretra. Nah, ini uretra ini adalah saluran, ya, saluran yang multiguna, gitu. Artinya kapan bisa dilewati urin, ya, kalau sehari-hari dilewati urin, kalau pada waktu kawin dilewati sperma semen, ya, dilewati semen. Nah, semen itu artinya kelenjar aksesoris dan spermatozoa, ada spermatozoanya, ya, itu uretra, ya. Jadi
ada salurannya itu sama, dipakai untuk melewati urin dan untuk melewati semen, ya sama ini, ya. Jadi uretra ini perlu dibersihkan. Nah, dibersihkannya dengan apa? Dibersihkannya dengan kelenjar bulbo-uretralis tadi itu atau kopers itu tadinya, ya. Dibersihkan dulu dari sisa urin agar semen nanti kalau lewat nanti akan aman gitu ya, karena urin itu banyak mengandung juga racun dan sebagainya ya, sisa-sisa metabolisme ya. Nah, terus bagaimana? Kapan itu bisa lewat? Apa mungkin itu misalnya kencing sambil ejakulasi keluar semennya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini seperti juga pintu air. Ya, jadi ada pengaturnya. Nah, pengaturnya nanti itu ada kapan dia itu kalau mau ejakulasi maka urin itu akan di-stop. Nggak akan keluar. Gitu. Ya, itu yang namanya colliculus minalis ya. Colliculus minalis. Jadi kalau mau ejakulasi maka itu akan ditutup yang pintu yang urin itu ditutup. Sehingga semen akan keluar begitu ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau urin mau keluar maka ini ditutup gitu. Ya. Yang mengatur itu adalah namanya colliculus minalis ya. Nah, penis. Nah, ini penis itu bagian di luar. Penis ini untuk pengeluaran urin dan peletakan semen. Ya, ini pada kawin alam ya. Tuhan menciptakan ini penis ini adalah untuk mengeluarkan urin dan untuk peletakan semen. Nah, terus karena ada teknologi manusia jadi kawin suntik, nah ini jadi tidak jadi pelepasan semen dan hanya untuk mengeluarkan urin ya toh. Manusia ini jahat juga ya itu. Jadi kawinnya sapi hewan itu digantikan dengan alat gitu ya. Nah, penis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu akar atau root, ya, terus korpus penis, dan kepala atau ujung namanya glans penis. Ya, bagian ujung penis itu namanya glans penis. Ya, bukan gland ya, glans penis. Ya, korpus terus akar. Nah, di dalamnya bagian penis yang terdalamnya, jadi penis itu di dalamnya itu ada seperti apa ya, tandon begitu ya, gelembung begitu ya, yang nantinya berisi darah. Jadi kalau misalnya mau ereksi, maka apa namanya, kayak balon itu ada balon-balon begitu, nanti itu berisi darah. Ya, yang bagian dorsal itu namanya corpus cavernosum penis, sedangkan yang bagian ventral itu corpus cavernosum urethrae namanya, ya. Nah, nanti keduanya ini nanti akan bersatu di glans penis namanya corpus fibrosum, ya. Jadi ereksinya ya, terutama pada yang tipe vaskular nanti penis itu ereksinya itu adalah disebabkan karena tadi itu tandon-tandon yang seperti balon tadi berisi darah. Nah, sehingga menggembung penisnya menjadi ereksi besar gitu. Ya. Nah, yang di tipe satunya, di tipe fibrosis itu juga begitu sebetulnya gitu. Ya. Cuma dia itu ereksinya itu tidak, antara ereksi dan tidak ereksi itu tidak terlalu berbeda jauh begitu ya. Nah, tipe penis ya, tipe penis itu ada fibroelastis itu pada sapi, domba, kerbau, kambing. Tipe fibroelastis itu adalah jaringan ikat ya, jaringan ikat fibrosis, paling banyak jaringan ikat. Jadi dia itu walaupun tidak dalam keadaan ereksi tapi
agak ereksi begitu ya, kencang begitu ya. Ini tipe fibroelastis. Lain dengan vaskuler. Vaskuler itu kuda, gajah, primata itu kalau tidak ereksi maka dia itu akan kecil. Begitu dia itu ereksi, berisi darah, maka dia itu akan menjadi besar dan panjang. Begitu ya. Itu karena darah, bukan karena tulang. Tadi penis itu tidak ada tulang. Ya, tidak ada tulangnya. Penis itu. Ya. Jadi penis itu yang walaupun yang fibroelastis itu adalah jaringan tubusa. Ya. Vaskularisasi penis itu arteria pudenda interna, obturator, dan pudenda eksterna. Ya. Inervasinya saraf autonom, plexus pelvicus, ya, pudenda, dan hemoradialis. Ya. Jadi penis itu membesar mengecilnya itu disebabkan karena ada empang-empang darah ya, seperti gelembung balon begitu yang berisi darah. Ya, begitu dia itu ereksi, kemudian saraf itu akan menggertak, darah banyak berkumpul di situ, maka dia akan ereksi. Gitu. Ya, itulah tipe penis ya. Jadi berbeda tipe penisnya sapi, domba, kerbau, babi, dan kuda, gajah itu berbeda ya. Ada tipe fibroelastis, ada tipe vaskuler. Ya. Jadi yang vaskuler ini dominannya adalah empang-empang darah ini tadi, ya, balon-balon yang berisi darah. Sedangkan yang fibroelastis, walaupun ada empang-empang darahnya, ada balon berisi darah, tetapi yang dominan adalah jaringan ikat, ya, jaringan ikat fibrosis, ya, itu. Ya. Nah, prepusium itu adalah infeksi dari kulit yang menyelubungi bagian penis. Ya, nah ini kalau pada Muslim laki-laki itu disunat. Nah, disunat itu dikitan itu adalah prepusiumnya. Ya. Nah, pada anak-anak itu dipotong prepusiumnya sehingga akan dijahit begitu sehingga glans penisnya itu akan terbuka. Ya. Nah, kalau tidak pada alami, kalau tidak dikitan begitu, maka prepusium itu akan menutup, begitu ya, menutupi penis, begitu ya. Nah, akibatnya apa? Kalau tidak dibersihkan, maka akan terjadi ada kotoran-kotoran, ya. Itu namanya smegma prepusi, ya. Ada kotoran-kotoran yang menempel di dalam antara prepusium dan glans penis, gitu ya. Nah, ini seringkali kemudian ada bakteri, kemudian terjadi pembusukan gitu ya. Nah, infeksi gitu ya. Balanitis kalau pada anjing begitu ya. Seringkali kalau anjing kan juga tidak disunat begitu ya. Nah, itu terus kemudian pengobatannya ya cuci dengan apa namanya? Kalau dulu dengan bivanol ya, sekarang enggak. Sekarang pakai apa namanya? Antiseptik lah untuk membersihkan ini ya. Ya, jadi prepusium itu adalah pembungkus penis ya. Ini pada waktu ereksi maka penisnya itu akan keluar dari lubang bungkusnya gitu ya. Prepusium ini ya, prepusium ini yang melindungi penis. Ya memang Tuhan menciptakan itu pada binatang hewan-hewan itu agar supaya terlindungi penisnya itu. Jadi kalau hewan-hewan itu masuk di rumput-rumput di supaya tidak kecantol begitu ya, beset kabeh nanti penisnya nanti makanya ada tutupnya itu gitu ya gitu. Nah, ini adalah gambaran dari glans penis ya, bermacam-macam hewan ya. Ada stallion ini kuda ya. Ada babi ya. Ada
domba, ya. Ini juga ada pada sapi, ya. Gitu. Jadi saudara harus tahu ya, nanti apa namanya, kalau direproduksi itu juga nantinya harus tahu apa namanya, istilah-istilah ya dalam bahasa Inggris ya, gitu. Ya seperti misalnya kalau kuda jantan itu apa? Stallion, gitu. Kalau kuda betina, mare, gitu. Itu harus tahu, ya. Babi jantan, boar, gitu ya. Itu harus tahu, ya. Jangan apa namanya, itu istilah orang-orang bahasa Inggris sendiri itu juga nggak tahu gitu loh, banyak yang nggak tahu gitu. Jangan sampai kemudian membuat apa namanya tulisan artikel. Saya itu pernah membaca gitu ya, apa namanya, masa semen itu ditulis semen gitu ya. Bahasanya semen yang dibuat bangunan itu, padahal ya semen itu. Semen itu air mani, ya toh? Lain gitu ya. Masa apa namanya, kalau sapi betina itu kau, ya toh, jantan bull, gitu, itu jantan, itu harus tahu ya. Orang bahasa Inggris sendiri banyak yang nggak tahu istilah-istilah dari kedokteran hewan gitu ya. Sekarang fisiologi alat kelamin jantan ya. Tes ya, ada sepasang ya, sepasang dua itu di dalam skrotum itu ada 2 buah, di antaranya mereka itu ada septumnya ya. Mempunyai fungsi, ada yang pertama adalah fungsi reproduktif. Nah, reproduktif ini menghasilkan benih, sel benih ya, atau spermatozoa di sini. Ya toh? Yang diproduksi di tubulus seminiferus ya. Bagian testis yang menghasilkan apa namanya spermatozoa itu disebut tubulus seminiferus ya. Kemudian juga ada testis ini berfungsi sebagai endokrin, menghasilkan hormon jantan atau androgen ya. Jadi mempunyai 2 fungsi. Fungsi utamanya adalah fungsi reproduktif, itu adalah menghasilkan sel benih atau spermatozoa ya. Fungsi endokrinnya menghasilkan hormon jantan atau androgen ya. Sama dengan pada betina. Betina itu misalnya nanti ovarium itu mempunyai fungsi reproduktif, menghasilkan sel telur. Gitu. Sedangkan fungsi endokrinnya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ya. Nah, proses pembentukan spermatozoa di dalam testis ini itu yang disebut sebagai spermatogenesis. Ya. Pembentukan spermatozoa, spermatogenesis. Ya. Spermatogenesis sendiri itu dibagi 2 fase. Yang pertama adalah spermatositogenesis. Ya, kalau ada sito itu mestinya ada selnya, ada pembelahan di situ, ada pembelahan. Ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya. Mitosis itu hanya pembelahan sel, kalau meiosis itu pembelahan pembagian sel kebakaan. Ya. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase spermiogenesis. Spermiogenesis ini adalah fase metamorfosis ya, dari spermatid menjadi spermatozoa ya, menjadi spermatodewasa. Ini ya. Nah, ini proses pembentukannya spermatozoa ya. Jadi dari sel-sel germinatif gitu ya. Mulainya itu adalah pada waktu pubertas ya. Pubertas itu dimulainya terbentuknya spermatozoa ya. Jadi kalau pada manusia itu ya, kalau punya adik dia mati itu mulai
SD itu, mulai SD mau masuk SMP itu pubertas. Ya. Tanda yang paling jelas itu adalah suaranya berubah. Itu artinya hormon testosteronnya mulai bekerja, gitu ya. Ya. Terus produksi spermatozoa. Kemudian anak-anak ini terjadi perubahan tingkah, kemudian mimpi basah. Nah, itu adalah mulai terjadi proses spermatogenesis, pubertas pada laki-laki. Kalau pada wanita dimulai adalah proses pembentukan sel telur, mulai menstruasi kalau wanita, gitu. Nah, kalau pada manusia, kalau pada hewan, pada jantan dimulainya terbentuknya spermatogenesis, ya. Nah, hormon yang berperan di dalam ini harus hafal, ya. Ini harus hafal, ya. Harus luar kepala, bangun tidur harus tahu nih. Ini juga nanti di yang betina juga harus hafal ini, karena nanti kalau saudara jadi dokter hewan, saudara melakukan perlakuan hormon. Nah, itu kalau saya memberikan hormon ini ke sini, nanti larinya kemana? Apa yang akan timbul, gitu. Nah, ini dasarnya, ya. Jadi dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus yang di otak, ya, itu mensekresikan hormon yang namanya gonadotropin releasing hormone. Ya, GnRH, gonadotropin releasing hormone. Yang akan merangsang hipofisa anterior untuk menghasilkan, mensekresikan FSH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Ya, follicle stimulating hormone. Artinya hormon yang merangsang pertumbuhan folikel. Kalau pada yang betina folikel, ya, terjadi pertumbuhan folikel sehingga terjadi ovum, ya. Kalau pada jantan, folikel ini sama identik dengan sel-sel germinatif, terjadi pertumbuhan spermatogonea menjadi spermatozoa, ya. Itulah, jadi hipofisa anterior akan merangsang mensekresikan FSH ini. FSH ini akan merangsang testes untuk memproduksi spermatogonia, mulai terjadi pembelahan, spermatogenesis. Selain itu juga akan merangsang sel Sertoli. Nantinya di dalam tubulus seminiferus itu ada yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini yang akan memelihara spermatozoa. Sel Sertoli ini juga disebut nurse cell, ya, atau sel pengasuh. Nurse cell atau sel pengasuh. Sel Sertoli ini selain merawat spermatogonia, juga dia menghasilkan inhibin dan ABP atau androgen binding protein, ya, sel Sertoli. Sedangkan kemudian selain GnRH tadi itu merangsang hipofisa anterior menghasilkan LH. Nah, kalau pada jantan namanya ICSH atau interstitial cell stimulating hormone, yang artinya hormon yang merangsang sel interstitial. Sel interstitial itu apa? Sel interstitial itu sel lidih yang berada di jaringan interstitial. Ya. Nah, LH atau ICSH ini interstitial cell stimulating hormone. Ini merangsang sel lidih untuk menghasilkan hormon jantan yang namanya testosteron. Nah, testosteron ini kalau kebanyakan dia akan menghambat hipotalamus agar supaya tidak menghasilkan. Ya, demikian juga inhibin ini kalau spermatozoanya, spermatozoanya sudah banyak, itu tidak dikeluarkan gitu ya. Maka inhibin ini akan menyetop. Negatif feedback ke atas.
sehingga produksi spermatogenesis akan turun. Gitu. Jadi itu mekanismenya. Ya. Jadi enggak kemudian meluber-luber terus begitu produksi terus tinggi enggak. Nah, selain spermatozoa itu tetap diproduksi. Cuma dengan adanya inhibin ini menurun produksinya, ya. Kalau enggak dikeluarkan banyak itu menurun, tapi kalau dikeluarkan banyak maka akan diproduksi banyak juga, gitu ya. Testosteron kalau sudah terlalu banyak maka dia akan stop. Jadi tidak mungkin berlebihan. Ya. Jadi kalau sudah normal, jadi dalam tubuh itu ada seperti mekanisme seperti kulkas begitu ya, termostat, ada termostatnya. Kalau sudah yang di tubuh itu, ya, itu untuk apa namanya regulasi dari hormon. Jadi tidak bisa berlebihan. Oleh sebab itu maka jangan sampai ya pakai hewan normal misalnya. Hewannya itu normal, nanti saya kasih makanan ini ya. Oh, nanti saya lihat hormonnya meningkat apa enggak? Enggak mungkin. Kalau dia sudah normal, enggak mungkin meningkat. Kalau hewan itu dibuat kekurangan dulu, defisiensi hormon testosteron misalnya, terus kemudian diberi pakan itu bisa meningkat, nah itu baru gitu ya. Nah itulah hati-hati kalau nanti membuat skripsi juga demikian ya. Jadi harus hewan itu enggak bisa gitu, ada mekanismenya gitu. Kalau sudah dia normal enggak mungkin meningkat gitu ya. Okay. Kemudian epididymis ya. Epididymis ini fungsinya, saat ini saluran ya, saluran tadi adalah transportasi ya, untuk mengalirkan spermatozoa yang diproduksi tadi. Ya. Epididymis, selain itu juga konsentrasi. Ya. Epididymis tadi itu kan ada kaput, korpus, ada kauda epididymis. Nah, fungsinya yang paling utama itu ada di kauda epididymis. Ya, di mana di situ terjadi konsentrasi. Ya. Jadi spermatozoa itu diproduksi di tubulus seminiferus, kemudian di rupatritis, enggak kering, ada cairannya. Ada cairannya. Enggak mungkin toh kalau kering gitu terus kemudian lewat itu kan enggak mungkin, mesti ada cairannya. Nah, cairannya ini pada waktu di epididymis, cairannya itu diserap kemudian diganti dengan cairan dari epididymis, ya. Kemudian dilakukan konsentrasi. Kemudian dilakukan pendewasaan. Nah, di kaput epididymis inilah kauda epididymis inilah dilakukan pendewasaan dari spermatozoa, ya, dan disimpan di situ. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, maka ini akan dikeluarkan, gitu ya. Jadi merupakan depo, gitu ya. Epididymis ini bagian kaudanya itu adalah untuk konsentrasi ya, menyerap cairan yang dikeluarkan oleh testes tadi, kemudian diganti dengan konsentrasi yang berbeda dengan yang dihasilkan tadi ya. Kemudian terjadi pendewasaan dan penyimpanan ya, disimpan. Nah, kemudian skrotum. Nah, apa sih fungsinya skrotum itu? Ya, selain untuk melindungi supaya tidak terjadi gesekan-gesekan, ya, skrotum ini yang satu itu fungsinya adalah peredam kejut. Ya, skrotum ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ya, ada lapisannya adalah kulit tunica vaginalis communis, ada tunica dartos, tunica musculus cremaster externus, musculus cremaster internus, ya. Jadi ada peredamnya, ya. Jadi kalau sapi itu kan enggak, testisnya di skrotum itu gandul-gandul begitu ya. Ya, jadi kalau
lari misalnya tatap itu ada meredam, gitu. Ada peredam kejutnya itu, kayak seperti sepeda motor begitu ya, ada shock breaker-nya begitu ya. Nah, itu. Selain itu juga termoregulator. Ini yang paling penting, termoregulator. Termoregulator itu artinya mengatur suhu. Tes itu atau proses spermatogenesis itu, pembentukan spermatogenesis akan berjalan sempurna apabila temperaturnya itu 1 derajat, kurang lebih 1 derajat di bawah tubuh. Ya. Jadi kalau tubuhnya itu 37, dia itu 36. Nah, bagaimana caranya agar supaya temperatur ini bisa dijaga? Maka ada yang termoregulatornya, yaitu adalah musculus cremaster externus, musculus cremaster internus, tunica dartos, dan ada satu lagi mekanisme yaitu adanya pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang beranastomose begini, ya, itu yang dinamakan venus pampiniformis, ya, venus pampiniformis. Nah, ini yang akan membuang menyebabkan temperatur itu menurun, begitu ya, menjaga temperatur. Nah, bagaimana musculus cremaster ini dan tunica dartos ini menyelenggarakan ini, ya? Jadi kalau itu yang bagi laki-laki, ya, yang laki-laki harus tahu, ya. Misalnya aja kalau misalnya Pujon atau ke Noko Jajar, ya, pagi-pagi jam 1 pagi tiba-tiba kebelet pipis. Nah, saudara lihat bagaimana tesnya saudara. Burungnya mengkeret, tes-tesnya itu juga mengkerut, menempel ke tubuh. Itu kenapa? Agar supaya tetap hangat. Kalau menempel ke tubuh maka hangat. Gitu. Ya. Nah, juga mengurangi penguapan dengan mengkerut itu. Nah, yang menyelenggarakan mengkerut, mengendor ini siapa? Ya itu tadi. Musculus cremaster externus, musculus cremaster internus, dan tunica dartos. Ya. Nah, lain lagi kalau misalnya di Surabaya jam 2 siang panas-panasnya, ya, misalnya panas lagi panas, saudara lihat, maka testis itu akan mengendor, skrotumnya mengendor menjauhi tubuh. Dengan mengendor, maka penguapan akan banyak. Permukaannya lebih luas, penguapan banyak, sehingga testisnya menjadi lebih dingin. Ya, nah itulah fungsinya. Termoregulatornya diselenggarakan oleh musculus cremaster externus, internus, dan tunica dartos ini. Selain itu juga panasnya dibuang oleh venus pampiniformis. Ya, itulah fungsi dari skrotum, selain dia itu sebagai bantalan, ya, peredam kejut, itu tadi ada lapisan-lapisannya, ya, jaringan ikat, sehingga kalau kena benturan itu dia itu enggak apa-apa, ya. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu sudah betul-betul teliti begitu ya. Kalau Tuhan itu, kalau ciptaannya Tuhan itu ya sudah diperhitungkan matang-matang bagaimana itu nantinya, ya. Phase difference, ya, phase difference fungsinya transport spermatozoa dari cauda epididymis ke uretra. Phase difference ini. Dekat kaput epididymis bersama-sama pembuluh darah yang disebut funiculus spermaticus, ya. Kemudian ada yang dinamakan ampula ductus deferens, ya. Jadi fungsinya adalah transport dari cauda epididymis ke uretra, vas deferens ini, ya. Inilah yang dipakai untuk kastrasi, atau vas deferens ini dipakai vasektomi, yang di vasektomi, ya. Nah, jadi saudara
kalau saudara melakukan begini ya, saya anukan, kalau saudara melakukan kastrasi pada sapi ya, sapi itu tertutup, biasanya tertutup. Itu pakai yang namanya penjepit, namanya tang bordisu. Tang bordisu itu bentuknya seperti catut, ya, catut seperti catut, catok begini ya. Nah, sapi itu setelah dijatuhkan, ya, ditidurkan begini. Kemudian kalau saudara akan menjepit yang namanya funiculus spermaticus, yang saudara jepit itu adalah funiculus spermaticus ya. Funiculus spermaticus itu adalah gabungan antara vas deferens, pembuluh darah, saraf, pembuluh limfe jadi satu ya. Nah, itu adalah funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus itu kalau saudara jepitnya itu pada leher atau penggantung dari skrotum, leher skrotum yang akan nempel ke tubuh, ya. Nah, itu banyak berisi jaringan ikat, longgar. Jadi kalau saudara tidak hati-hati, saudara jepret begitu saja, maka funiculus spermaticus ini akan lari-lari ke kiri ke kanan. Kalau dijepret sini akan lari ke sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saudara pepetkan ke tepi, salah satu tepi. Nah, saudara pepetkan begitu, kemudian baru dicepit. Nah, kalau dicepit kemudian dikunci. Ya. Nah, tahu kena apa enggaknya? Itu begini. Kalau itu kena kejepit, maka dalam tempo 10 menit, gitu ya, dibiarkan 10-15 menit begitu, maka skrotum itu, testes itu skrotum itu kalau dipegang dingin, karena pembuluh darahnya putus. Ya, dijepit tadi itu pembuluh darahnya putus. Kalau tidak dingin, berarti meleset. Nah, itulah ya. Jadi kalau saudara nanti di lapangan, kalau melakukan kastrasi tertutup ya dengan penjepitan dengan tang bordisu, itu begitu. Jadi pepetkan funiculus spermaticus, dipepetkan di salah satu pinggir, kemudian baru dijepit. Kalau tidak dipepetkan, lari-lari dia. Ya, itu triknya untuk melakukan kastrasi tertutup. Ya. Kalau kastrasi terbuka sih seperti pada anjing dan kucing itu ya gampang aja. Ya, setelah di anestesi lokal begitu, kemudian dibuka, testisnya diambil, diikat, terus kemudian dipotong, lepas, sudah dikasih antibiotik sudah, gitu ya. Tapi kalau pada sapi itu setelah dijepit itu dibiarkan, setelah dingin dibiarkan, nanti akan lepas sendiri karena pembuluh darahnya putus, gitu ya. Nah, kelenjar aksesoris ya, kelenjar aksesoris vesicula seminalis ya, 50%. Jadi kalau ekor pejantan itu mengeluarkan ejakulasi, maka itu akan mengeluarkan semen, namanya ya, bukan semen ya, semen. Nah, semen itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang cair, yaitu plasma semen, ada bagian yang padat, yaitu spermatozoa. Ya. Yang bagian yang cair itu kalau sapi yang paling banyak berasal dari kelenjar vesicula seminalis. Ya. 50% volume ejakulat adalah dari vesicula seminalis. Ya. Kemudian koppers. Nah, koppers itu paling belakang. Ya, kenapa paling belakang? Karena koppers itu memang diciptakan oleh Tuhan, sekresinya itu untuk membersihkan saluran uretra. Saluran uretra itu kan dipakai untuk kencing, ya. Pasti sisa-sisa kencing itu masih ada. Nah, sisa-sisa kencing ini kalau dilewati oleh spermatozoa, maka spermatozoanya akan mati. Oleh sebab itu, maka koppers ini yang dipergunakan untuk membersihkan dulu.
Makanya itu kalau mau kawin sapi itu dibiarkan supaya libidonya meningkat. Ya. Nah, biasanya kalau libidonya meningkat itu terus dari penisnya itu keluar netes-netes cairan. Nah, itulah koppers. Ya. Koppers itu ya keluar dulu. Netes-netes, bukan spermatozoa itu. Bukan semen itu, tapi koppers itu untuk membersihkan saluran uretra. Ya, juga untuk melicinkan nanti kalau kawin, ya. Itulah koppers. Jadi kalau mengawinkan sapi dan lain sebagainya itu ditingkatkan dulu libidonya, ya, agar supaya koppersnya itu membersihkan sisa-sisa dari urin, ya. Uretra yaitu saluran kencing, urin genital yang menyalurkan semen dan urin, ya. Nah, ini uretra ini itu pada bagian di ampula itu ada yang namanya colliculus minalis, ya. Colliculus minalis itu adalah suatu bentukan yang kayak bukan klep ya, tapi dia itu kalau seekor pejantan itu terangsang, libidonya meningkat, maka pembuluh darah itu banyak aktif ya. Darah banyak berkumpul ke situ. Nah, inilah maka akan menggembung. Menggembung menutup yang namanya colliculus ini menutup saluran kencing. Gitu. Menutup saluran kencing sehingga dari fisika unaria kencing tidak bisa keluar. Nah, ini karena mau dilewati oleh semen, ya. Itulah yang namanya colliculus minalis adalah jaringan yang menutup leher pada waktu ejakulasi akan mencegah masuknya semen ke dalam fisika unaria. Selain abunya juga tidak bisa keluar, gitu ya. Ini yang ngatur itu kayak pintu air. Ya, kayak pintu airnya itu adalah namanya colliculus seminalis, ya. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya ejakulasi itu, keluarnya semen itu? Setelah libido meningkat, ya, maka massa sperma konsentrasi tinggi kumpul di ampula. Ada di ampula, ya. Kemudian sekresi keluar dari kelenjar vesicula seminalis dan prostata. Dicampur di ampula, ya. Jadi pencampuran sperma dengan kelenjar aksesoris itu ada di ampula. Nah, kemudian colliculus minalis tertutup. Terjadi kontraksi dinding pangkal uretra secara mendadak. Nah, sebelumnya adalah koper itu mensekresikan cairan untuk membersihkan uretra. Ya. Kemudian kontraksi, karena kontraksi pangkal uretra yang mendadak, maka terjadi penyemprotan semen itu memancar keluar, ya, oleh rangsangan dari saraf dari tulang belakang, ya. Jadi spermatozoa itu dikonsentrasikan dulu di ampula, kemudian dicampur dengan kelenjar aksesoris, ya. Terus kemudian colliculus minalis menutup, ya. Koppers dikeluarkan untuk membersihkan uretra, terjadi kontraksi, semen keluar, ya. Fisiologi semen, ya, semen itu terdiri dari seperti yang saya katakan, yang bagian padat adalah spermatozoa dan plasma semen. Ya, terdiri dari spermatozoa dan plasma semen. Plasma semen 90% volume semen terdiri dari plasma semen, ya. Fungsi utamanya adalah medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi jantan ke saluran reproduksi betina, ya, sebagai media.
ya, mengandung buffer nutrisi sebagai sumber energi spermatozoa. Ya. Plasma semen mempunyai pH 7 ya. Tekanan osmotiknya sama. Kation utama semennya mengandung natrium, kalium, natrium. Wah, macam-macam ya ini ya. Jadi lengkap ini semen ini ya, mengandung sitrat dan bikarbonat buffernya. Ya, semen mengandung buffer, sitrat dan bikarbonat. Bahan organiknya fruktosa, asam sitrat, sorbitol, fosforilkolin, ergotionin, dan prostaglandin ya. Jadi semen itu apa namanya, plasma semen itu banyak mengandung nutrisi untuk sumber energi bagi spermatozoa ya. Nah, yang khas domba, babi, sapi, kuda, fruktosa, sorbitol, asam sitrat, inositol dihasilkan oleh kelenjar vesikularis ya, vesikula spinalis. Semen sapi dan domba konsentrasi fruktosa sangat tinggi sebagai sumber nutrisi utama. Nah, ini apa, data-data begini ini perlu untuk kalau kita membuat diluter, gitu ya, harus dipertimbangkan. Jadi kalau aslinya konsentrasi fruktosa tinggi ya diberikan fruktosa yang banyak, gitu ya. Semen kuda konsentrasi fruktosa lebih rendah ya. Sedangkan anjing tidak mengandung fruktosa. Nah, ini kalau membuat pengencer untuk anjing ya tidak dikasih fruktosa. Ya. Glyceril fosforilkolin ya, basa nitrogen dihasilkan terutama oleh epididymis ya. Nah, ini morfologi kalau dipakai apa namanya, mikroskop elektron, maka spermatozoa itu bentuknya adalah seperti cebong ya. Seperti kecebong begini, jadi terdiri dari berbagai macam bagian ya. Secara anatomisnya spermatozoa itu dibagi menjadi bagian kepala, leher, bagian tengah, dan ekor ya. Dan itu dilapisi oleh membran sel ya. Berfungsi pembatas sel, mempertahankan integritas, pembentukan interfase diam dan lingkungannya. Sistem transform pertahanan. Jadi seperti apa namanya, spermatozoa ya, sel-sel benih itu tahan sekali ya, tahan terhadap pembekuan ya, diawetkan begitu. Tapi kalau sel-sel yang sudah tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau misalnya semen beku itu dinginkan min 196 derajat ya, nitrogen cair itu dia itu bisa tahan bertahun-tahun gitu ya. Demikian juga embrio ya, ovum juga demikian, sudah bertahun-tahun ya. Nah, spermatozoa mengandung reseptor spesifik untuk komunikasi ya. Jadi walaupun kecil tapi sudah dilengkapi oleh Tuhan, sudah bermacam-macam ya, agar supaya dia itu mampu untuk memfertilisasi, membuahi sel telur gitu ya. Bagian kepala spermatozoa terdiri dari nukleus pembawa materi genetik ya, intinya itu membawa materi genetik ya. Kemudian post nuclear cap ya, penutup bagian posterior nukleus. Akrosum ya, penutup bagian nukleus tudung protoplasma. Morfologi kepala lonjong, batas teratur, bagian tepi akrosum menutupi lebar kepala ya, sepertiga permukaan kepala.
ukurannya kurang dari sepertiga kepala batas terletak pada sumbu. Nah, membran sel. Nah, ini membran sel ini pada spermatozoa. Jadi nanti dilihat apakah integritas membran sel itu masih baik apa tidak, begitu ya. Ini terdiri dari lipid, lemak, ya, protein, karbohidrat. Lipid itu macamnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Nah, ini kan ya ada kolesterolnya. Nanti kalau orang kolesterol fobia nanti sudah enggak bisa. Aslinya hormon-hormon steroid itu adalah dari kolesterol. Ya. Protein berfungsi reseptor sinyal enzim dan antigen. Nah, spermatozoa itu sebelum melakukan penetrasi pada sel telur itu melakukan suatu kapasitasi, namanya proses kapasitasi. Ya, jadi kapasitasi itu sebetulnya begini. Jadi seperti kok kalau orang pacaran begitu ya, kalau mau apel itu kan enggak bangun tidur terus langsung apel begitu kan enggak, mandi dulu terus pakai baju yang bagus, wangi-wangian, ya toh, rambutnya disisir. Nah, itu siap-siap itulah yang namanya kapasitasi sebelum ketemu sel telur. Begitulah. Itulah kapasitasi. Tanpa kapasitasi itu, maka spermatozoa tidak mampu membuahi sel telur. Ya. Nah, kapasitasi itu diperlukan waktu. Waktu kapasitasi untuk siap-siap itu loh. Untuk dia itu sisiran, untuk pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, mandi itu perlu waktu. Ya. Kapasitasi itu ya begitu juga gitu ya. Jadi perlu waktu sehingga kalau ketemunya terlalu cepat, spermatozoanya itu enggak bisa membuahi. Kalau terlalu lama, spermatozoanya juga enggak bisa membuahi karena sudah terlalu capek. Misalnya sel telurnya masih dandan atau masih belanja gitu ya. Spermatozoanya menunggu terlalu lama gitu ya. Nah, ya enggak, sudah tele-tele sudah enggak bisa membuahi nantinya ya. Jadi itulah diperlukan waktu untuk kapasitasi ya. Nah, kapasitasi itu apa? Kapasitasi itu perubahan fisiologis dan kimiai pada permukaan membran spermatozoa. Ya, kalau tadi mau apel tadi mandi, pakai baju, pakai minyak wangi. Nah, kalau sperma itu persiapannya kapasitasi itu pada persiapan pada membran selnya. Ya. Spermatogenesis sekarang ya. Nah, ini adalah pabriknya. Pabriknya adalah testis yang dibungkus oleh skrotum ini pada sapi ya. Ya. Nah, semen adalah hasil sekresi kelamin jantan secara normal diajakulasikan ke saluran reproduksi betina pada waktu perkawinan atau ditampung dengan berbagai cara untuk IB. Gitu. Spermatozoa plus plasma seminalis. Spermatozoa diproduksi oleh tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus. Plasma seminalis diproduksi oleh kelenjar epididymis, vas deferens, prostat, bulbo urethralis, vas deferens, dan kelenjar uretra ya. Ya, ini jadi diapakan ya? Jadi ini gambarnya, ini rektum, ini prostat seminal, vesikula seminalis,
Nah, koppers itu di sini koppers, ya. Ini tulang pelvis, ya. Ini kandung kencing. Nah, ini bagian yang membesar dari apa namanya vas deferens ini adalah ampula, ya. Di ampula inilah dicampur semen ini dengan cairan dari aksesoris, ya, diproduksi oleh tes-tes ini, ya. Definisi, jadi ada dua proses spermatogenesis, yaitu spermatositogenesis dan spermiogenesis, ya. Jadi spermatositogenesis, spermatogonium, ya, itu menjadi spermatosit primer dan spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, ya. Terjadi di dalam spermatositogenesis ini terjadi mitosis dan meiosis. Hormon yang berpengaruh adalah FSH dan ICSH, ya. Yang berpengaruh juga sel Turi dan sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron, ya. Sedangkan spermiogenesis adalah metamorfosa spermatid menjadi spermatozoa, ya. Inti sel mengumpul di bagian anterior dan badan Golgi mengumpul di depan inti, terbentuk vakula berisi idiosom, akrosom, cairan vakula. Badan Golgi pindah ke posterior dan leher, kemudian sentriul, ya. Ini adalah diagram ini dari spermatogonium, meiosis, ya, 2N, ya, meiosis menjadi mitosis menjadi tetap 2N 2N, kemudian meiosis pertama dia itu menjadi NN, ya, meiosis kedua NN, ya. Nah, untuk terjadinya suatu proses spermatogenesis ini sekitar pada manusia dan sapi sekitar 74 hari, ya. Jadi kalau saudara itu misalnya pada mencet ya sekitar 65 atau 64 hari, ya. Nah, itu saudara itu kalau melakukan suatu penelitian, misalnya efek misalnya apa? Jambu mente terhadap proses spermatogenesis spermatozoa, produksi spermatozoa. Nah, pemberiannya itu jangan cuma seminggu 2 minggu, gitu. Kalau diberikan misalnya begitu, yang saudara periksa itu adalah spermatozoa produksi sebelumnya. Jadi paling tidak saudara harus memberikan treatment itu 1,5 kali dari proses spermatogenesis, ya. Jadi kalau misalnya spermatogenesisnya 74 hari, ya 1,5-nya ya berarti 100 hari lebih saudara berikan. Misalnya itu tadi jambu mente atau apa yang terhadap spermatozoa. Tidak bisa diberikan 2 minggu tak begitu. Nah, hasilnya itu akan bukan karena pengaruh itu. Ya. Nah, ini adalah skema dari pembentukan spermatozoa, ya. Spermatogonium maka akan menjadi spermatozoa A dan spermatozoa B. Spermatozoa A menjadi akan spermatozoa A menjadi spermatozoa B, ya. Kemudian akan menjadi spermatozoa B akan menjadi spermatosit primer 2N. Spermatosit primer akan menjadi spermatosit sekunder N meiosis ini, ya, terjadi meiosis, kemudian akan menjadi spermatid. Nah, sampai di sinilah terjadi proses spermatositogenesis. Sedangkan spermatid terjadi dari spermatid menjadi spermatozoa, itu proses spermatosit,
miogenesis. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Ini adalah lumennya, tubulum seminivirus. Ya, Sertoli adalah sel di antara sel interstisial. Ya, kemudian ini lumen. Ya, kemudian spermatosit primer di sini. Ya, seledihnya. Seledih sel interstisial. Kuali ini. Sertoli ini mestinya dekat basal. Nanti dianu lagi. Jadi sel Leydig itu adalah sel interstisial sel yang apa namanya akan dipengaruhi oleh hormon ICSH untuk menghasilkan hormon testosteron. Sedangkan sel Sertoli itu biasanya itu mendampingi sel spermatogonium, ya untuk membelah, merawat, ya nurse cell karena nerve cell namanya juga nurse cell, ya. Nah, ini adalah spermatozoa abnormal. Jadi ini nanti ya perlunya ya saudara harus tahu ini adalah spermatozoa di mana ada protoplasmic droplet. Ya. Ini adalah kelebihan dari protoplasma yang ada di sini yang akan keluar, nantinya akan ke sini. Nah, nanti hilang. Spermatozoa yang masih ada protoplasmic dropletnya ini itu adalah spermatozoa muda. Spermatozoa ini itu tidak akan mampu untuk membuahi sel telur. Jadi gini, saudara, nanti ini terapannya di lapangan begini. Kalau misalnya saudara itu jadi dokter hewan di suatu misalnya NTT sana, ya di NTT sana, kemudian apa namanya di sana itu tidak dilakukan kawin suntik, tetapi kawin alam, ya. Tadinya pejantan yang di drop itu bisa mengawini 1 kali atau 2 kali sudah jadi bunting. Tetapi setelah 2 tahun ternyata harus berkali-kali untuk menjadi bunting. Nah, saudara mempunyai inisiatif untuk menganalisis semennya. Saudara ambil semennya, saudara lihat di mikroskop, ternyata saudara dapati spermatozoa seperti ini. Kalau banyak spermatozoa seperti ini, spermatozoa muda, itu diagnosa saudara bahwa pejantan ini terlalu banyak digunakan ngawini. Jadi belum dewasa spermatozoanya itu sudah dikeluarkan. Ya. Jadi saudara harus sudah bisa melihat bahwa ada spermatozoa muda begini nih. Kalau ini indikasinya bahwa apa namanya belum dewasa sudah dikeluarkan, jadi terlalu banyak melayani jantan. Jadi rekomendasi saudara nantinya adalah menambah pejantan. Jantan yang begini diistirahatkan dulu, ya diberi makan yang bagus. Nah, kemudian pejantannya nanti ditambah, gitu, ya. Itu nanti. Jadi ini adalah protoplasmic droplet, ya. Ini dari kepala ini dia turun ke ekor ini. Kalau ada ini berarti spermatozoa muda, ya. Biologis sel ukuran kecil kompak khas tidak tumbuh dan bagian kepala spermatozoa inti dengan ukuran sepertiga panjang kepala mengandung bahan genetik, ya. Akrosom itu mengandung enzim hyaluronidase, corona penetrating enzim, akrosin, ya. Ini penting untuk fertilisasi, ya. Bagian leher spermatozoa mengandung sentriol proximal pusat gerak, ya, mengandung enzim dan lipoid, ya. Jadi bagian leher ini sebetulnya itu mengandung
pusat gerak ya. Jadi energinya itu ada di bagian leher sebetulnya. Ya. Jadi mitokondrianya itu di bagian ekor ya, sebetulnya bagian ekor anterior gitu ya, bahkan dekat leher. Ya. Membran spermatozoa ya tersusun dari 43% lemak ya, 48% protein dan 9% karbohidrat. Komposisi lemak terdiri dari fosfolipid, sterol, asam lemak dan asam lemak tak jenuh ya. Kolesterol berfungsi mengatur fluiditas dan permeabilitas membran. Protein berfungsi sebagai enzim dan reseptor. Ya. Karbohidrat berfungsi ATP, kapasitasi, dan reaksi akrosom. Ya. Untuk fertilisasi, kapasitasi proses peningkatan kemampuan migrasi, perjalanan spermatozoa dalam saluran reproduksi betina untuk tempat fertilisasi. Ya. Nah, barrier ovum ada 3 lapis. Jadi kalau mau terjadi fertilisasi, spermatozoa itu harus menembus cumulus ovoporus. Nah, ini cumulus ovoporus ini sel-sel yang mengelilingi dari tempat dudukan dari sel telur. Ya. Nah, ini dihancurkan dengan dihidrolisa oleh enzim hyaluronidase ya, yang ada pada akrosom ya, yang cap yang di depan dari spermatozoa ya. Terus kemudian corona radiata, sel-sel corona radiata, sel-sel granulosa itu ditembus oleh corona penetrating enzyme ya. Kemudian zona pellucida dipenetrasi oleh akrosin. Ya, ini harus hafal ya. Jadi ada barrier ovum 3 lapis. Spermatozoa harus mampu untuk mengatasi atau menembus cumulus ovoporus, corona radiata, dan zona pellucida. Ya. Cumulus ovoporus itu ditembus oleh enzim hyaluronidase, corona radiata ditembus oleh corona penetrating enzyme, dan zona pellucida ditembus oleh akrosin. Ya. Ini gambaran spermatozoa, ada kepala, midpiece, ya, ini ada leher, ya, ini principal piece, end piece. Ya. Spermatozoa morfologinya ketika difoto dengan mikroskop elektron, tuh. Jadi bagian kepala spermatozoa, yaitu nukleus, pembawa materi genetik, postnuclear cap, penutup bagian posterior nukleus, akrosom, penutup bagian nukleus, ya. Kemudian morfologis kepala, lonjong, batas teratur, bagian tepi akrosom, bagian tengah ukurannya kurang dari sepertiga lebar kepala, bagian leher panjang 5-7 mikron dipisahkan dari ekor oleh cincin anulus. Bahkan leher berhubungan dengan kebutuhan energi dan motilitas. Bagian ekor berbentuk ramping, tidak tergulung, batasnya teratur, terdiri dari midpiece, bagian tengah, mitokondria, principal piece, end piece, bagian ekor mengandung poros aksonema, terdiri dari mikrotubulus.
Bagian kepala mengandung DNA. Bagian akrosom mengandung enzim proteolitik yaitu hyaluronidase, akrosin, dan CPA ya. Fungsi enzim menembus zona pelosida saat fertilisasi. Bagian leher spermatozoa mengandung enzim glikolitik, asam amino, sulfin, kolesterol, sitokrom oksidase, lipoprotein. Senyawa lemak terbanyak yang terdapat di bagian ekor adalah plasmalogen, berfungsi untuk respirasi endogen. Komposisi membran sel terdiri dari lipid, protein, dan karbohidrat. Ya. Abnormal dari primer yaitu makrosefalik, mikrosefalik ya. Makrosefalik itu besaran dari kepala, mikrosefalik itu mengecilan, kemudian kepala pendek melebar, kepala pipih memanjang, kepala piriformis, kepala ganda, ekor rangkap, ekor melingkar. Sedangkan abnormalitas sekunder, ekor putus, kepala tanpa ekor, bagian tengah melipat, adanya butiran protoplasma droplet, akrosom terlepas. Ya. Jadi harus tahu bagaimana melihat. Nah, ini adalah ini normalnya, spermatozoa normal. Yang ini kepalanya 2. Ini ekornya malah 2. Ini bentuknya enggak karu-karuan. Jadi untuk spermatozoa ini, saudara kalau mau melakukan analisis ya, analisis semen itu kalau pada manusia ya, analisis semennya untuk menentukan kualitasnya semen manusia misalnya aja, kalau saudara misalnya di laboratorium manusia untuk melihat semen manusia itu harus abstinensia dikeluarkan itu minimal 7 hari. Ya. Minimal 7 hari. Tapi tidak boleh terlalu lama. Begitu. Ya, jadi semennya enggak dikeluarkan selama 7 hari. Baru kemudian diperiksa di lab. Itu kalau manusia begitu. Jadi enggak bisa enggak abstinensia, kemarin diambil begitu, itu akan berpengaruh. 2 hari yang lalu diambil, berpengaruh begitu terhadap kualitas dari semennya. Ya. Jadi kalau untuk melihat kualitasnya itu harusnya abstinensia 7 hari. Fungsi memberi energi medium pergerakan, menetralisir saluran reproduksi ya, sebagian terbesar dari cairan semen ya, kelenjar aksesoris ini hasilnya dari kelenjar vesicula seminalis ini ya. Kelenjar prostata anjing kucing ya. Fungsi ini dipengaruhi oleh testosteron ya. Biogeometri semen itu padat, spermatozoa bagian yang padat, sedangkan yang cair itu adalah plasma semen. Kimiawi spermatozoa, kepala, leher, ekor, susunan kimiawinya berbeda. Kepala inti mengandung DNP, deoksiribonukleoprotein, ya, akrosom, ya, mengandung akrosom polisakarida, enzim hyaluronidase, korona penetrate enzim, akrosin, ya, leher, lemak, sitokrom,
enzim aerob dan anaerob. Ekor plasmalogen, protein kreatin, dan enzim. DNP DNA yang terikat protein DNA sempat inti yaitu 1 molekul asam fosfat, 1 molekul gula, 1 molekul purin atau pirimidin, DNA kadar rendah kesuburan rendah. Ya. Fosfolipid sebagai cadangan energi bila fruktosa habis. Banyak terdapat polisakarida, banyak terdapat pada dinding inti spermatozoa, dinding sel dan benang-benang fibril spermatozoa. Enzim dan koenzim, enzim untuk proses glykolysis tetap berada di dalam spermatozoa. Enzim untuk dan koenzim, enzim untuk proses glykolysis. Enzim-enzim yang berhubungan dengan respirasi, succinic dehidrogenase, sorbitol dehidrogenase, sistem sitokrom banyak dalam selubung mitokondria berfungsi untuk metabolisme oksidasi spermatozoa. Sitokrom terdiri dari A, A3, B, dan C. Ya, kimiai plasma semen berbeda dengan cairan tubuh lainnya karena mengandung banyak organik yang lebih tinggi. Organik, kolin, dan lain-lain, anorganik, kalium, kalsium, ya, hormon, peptida, asam amino, ya. Fruktosa, ini yang penting ya, jumlahnya bervariasi pada beberapa spesies, kadarnya lebih besar bila dibanding dalam darah, ya. Spermatozoa belum mampu bergerak karena kadar pada bagian tersebut tidak cukup tersedia fruktosa, ya. Dihasilkan vesicula spinalis sebagai sumber energi, metabolisme anaerob dan asam laktat tinggi menjadi racun, ya. Fruktosa pada ayam dan unggas tidak ada, kuda dan babi sedikit, kelinci selain fruktosa ada glukosa, ya. Inositol fungsi membentuk fosfolipid membran sel babi lebih tinggi dibanding hewan lainnya. Ergotionin babi dan kuda kadarnya tinggi. Logam berat, magnesium, zinc, besi, tembaga, semuanya harus dalam kadar rendah. Faktor dekapasitasi yang bisa menyebabkan tidak terjadinya kapasitasi adalah uteroglobin, transglutaminase, dan defruktosa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Nanti itu poin-poinnya yang biokimia, semen, dan lain sebagainya itu saudara harus pandai-pandai lihat babi itu apa yang nggak ada, ini nggak ada, itu tak saja. Nggak usah sampai daging-daging. Kecuali kalau saudara mau jadi meneliti tentang itu. Ada pertanyaan sampai sini, saudara? Ya. Baik, kalau tidak ada kita sudahi sampai sini. Ya. Selamat sore, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, belajar yang baik ya.
Iya.